videonya bisa diputar ulang. Baik, yang berikutnya saya akan contohkan ketika yang di-upload itu adalah file tipe yang lain ya. Misalkan saya contohkan di topik 2. Topik 2-nya nanti Bapak Ibu bisa edit namanya, disesuaikan saja. Misalkan bentuk yang lain ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menautkan video tutorial tertentu gitu ya dari YouTube misalkan, Bapak Ibu bisa pilih resource yang jenisnya adalah label. Kemudian klik add. Ya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih saja gitu label teksnya mau dikasih nama apa, misalkan tutorial Microsoft Word. Nah, gitu ya. Kemudian di sini bisa kita lampirkan berupa link atau berupa gambar atau berupa video atau berupa rekaman suara dan seterusnya. Bisa. Kalau kita akan menautkan link, misalkan kita ambilkan dari YouTube, kita klik saja yang link. Nah, tapi sebelumnya kita browsing dulu untuk video yang akan kita tautkan di YouTube misalkan. Kalau Bapak Ibu sudah punya video tutorialnya sendiri, buatan sendiri, silakan tinggal mengupload saja. Misalkan link bagasi cilik ini. Nah, tutorial Microsoft Word misalkan. Tinggal pilih saja, bebas saja. Sebagai contoh, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kemudian klik di bagian address-nya, Bapak Ibu copy seperti itu, alamat linknya. Kemudian kembali ke sini, ke e-learning. Saya ulangi, klik tombol yang seperti rantai ini. Kemudian cukup ditempelkan saja alamat link yang sudah kita copy tadi. Kirim ya. Kemudian create link. Ya. Masuk. Nah, aku kan nyetakin kalau biasanya Mas ya, Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal save and return to course. Ya. Maka pada topik 2 Bapak Ibu sudah akan tertampilkan seperti ini ya, video tutorial yang kita ambilkan linknya dari YouTube. Nanti kemudian bisa di play saja. Ya, oke. Selamat datang di tutorial suka-suka. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan, misalkan saya akan melakukan pemberian tugas di pertemuan ketiga. Berarti tinggal di add activity or resources, Bapak Ibu pilih yang assignment gitu, kemudian add. Nah, ini nama assignmentnya apa, misalkan tugas sesi 3, tugas sesi 3 misalkan. Ini nanti diberi keterangannya apa, keterangan tentang tugasnya tadi. Kan gitu ya. Kemudian di sini juga ada additional files. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan assignmentnya tadi dalam bentuk file tertentu, Bapak Ibu tinggal seperti tadi ya, sama caranya upload lewat tombol yang ini, atau tinggal di drag saja, diseret dari tempat penyimpanan kita di komputer atau di laptop.
Bapak Ibu masing-masing, atau mungkin di eksternal memori Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Misalkan ada di bagian availability, allow submission from. Ini adalah tanggal bukanya seperti itu. Jadi tugas ini nanti akan mulai bisa diakses oleh mahasiswa itu mulai kapan? Tanggal, bulan, tahun. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Ini adalah jam. Gitu ya. Jam berapa gitu. Misalkan jam 9. Jam 9.15 menit. Nanti jam 9.15 menit baru bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian ini jangan lupa dicentang enable ketika Bapak Ibu semua menghendaki untuk mengatur submissionnya seperti apa. Kemudian di bawahnya ada due date. Due date ini semacam deadline-nya bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas ini. Ini bisa diatur tanggal, bulan, tahun, sampai jam ya, bisa disesuaikan seperti itu. Kemudian remind me to grade by. Nah, ini nanti akan diingatkan, dosen akan diingatkan untuk menilai tugas yang telah beliau berikan, seperti itu di tanggal, bulan, tahun, jam berapa, seperti itu. Jadi nanti dosen juga bisa mendapatkan notif bahwa ada tugas yang semestinya dinilai, seharusnya dinilai. Gitu. Kemudian submission types. Di sini ada online text, ada file submission. Bapak Ibu bisa milih yang mana. Kalau misalkan nanti memberikan tugas, misalkan menyusun esai atau menyusun tulisan tertentu dalam format Word atau dalam format PDF, Bapak Ibu centang yang file submission, karena yang akan dikirimkan oleh mahasiswa adalah dalam bentuk file. Seperti itu. Kemudian maximum number of uploaded files. Di sini juga kita bisa batasi seberapa banyak jumlahnya ya. Ini jumlah uploadannya. Seperti itu. Misalkan kita ya udah cukup 3 atau 1, di situ bisa. Kemudian maximum submission size. Nah, di sini nanti akan kaitannya dengan kemampuan server ya. Kemampuan server ya bisa dikalikan saja ya, kalau sejumlah sekian ribu mahasiswa mengakses ini bersamaan, kemudian diberi limitasi besarnya file yang disubmit 8 MB ya, tentu server akan lebih cepat penuh. Jadi ini nanti monggo Bapak Ibu bisa mengira-ira ketika ini membutuhkan kapasitas yang besar ya, tinggal disesuaikan saja berapa, 1 MB kah, 500 KB kah, atau berapa. Kemudian accepted file types, di sini juga bisa ditentukan format-format atau ekstensi file yang bisa diterima itu apa saja. Oke, kemudian nanti ada feedback types. Bapak Ibu bisa memberikan feedback gitu ya ke mahasiswa berupa apa saja, bisa berupa komen, hanya sekedar komen, atau offline grading worksheet kalau Bapak Ibu akan melakukan penilaian secara offline, atau feedback files. Jadi misalkan mahasiswa masih ada kesalahan dalam file yang diupload, file itu kita bisa kembalikan ke mahasiswa, atau sebaliknya ketika sudah dinilai, agar ada bukti bahwa file itu sudah dinilai, maka bisa di-feedbackkan kembali filenya kepada mahasiswa. Gitu. Kemudian ada submission setting. Require students to click the submit button. Nah, di sini nanti apakah perlu mahasiswa itu mengklik tombol submit barulah proses submisi itu berlangsung, atau by otomatis. Misalkan di sini saya pilih no, berarti mahasiswa tidak perlu mengklik tombol submit untuk mengirimkan tugasnya, tapi secara otomatis ketika upload maka akan terupload. Jadi kalau misalkan mau di setting yes di sini artinya mahasiswa perlu klik tombol
submit, baru tugasnya akan terkirim. Seperti itu. Required that students accept the submission statement. Nah, ini misalkan setelah mahasiswa mengirimkan, kemudian ada semacam notifikasi yang masuk kepada mahasiswa, apakah dia sudah melakukan pengiriman atau belum. Notifikasi untuk pengiriman tugasnya. Nah, seperti itu. Attempts reopen ini kesempatan untuk dibuka kembali. Jadi misalkan kita sudah kasih tugas nih, kemudian kita kasih kesempatan mahasiswa itu untuk merevisi, kemudian mengirim kembali. Di sini pengaturannya nanti bisa tidak pernah, maksudnya tidak dibuka kembali seperti itu. Kemudian manually atau automatically until pass. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan gradingnya, nilai kelulusannya berapa, sampai mahasiswa itu bisa mencapai itu, barulah attempts-nya atau kesempatan untuk mengirimkannya berakhir, seperti itu. Dan seterusnya. Di sini juga ada grade, kita bisa tentukan tipenya mau seperti apa. Kalau poin, maksimum poinnya berapa? Misalkan 100, seperti itu. Ya. Nah, misalkan ini adalah beberapa pengaturan yang bisa dilakukan seperti itu ya. Di sini juga ada group submission ya. Di sini ada group submission. Jadi kan kadang kita memberikan tugas kepada mahasiswa itu ada tugas kelompok. Nah, nanti kalau misalkan dia tugas kelompok, cukup satu perwakilan dari mahasiswa itu yang mengirimkan, maka mahasiswa yang sekelompok dengannya tidak akan tertagih lagi untuk mengirimkan tugas tersebut. Jadi cukup satu kali ngirim. Nanti misalkan submit in group, ya sudah, kalau tugasnya adalah kelompok berarti tinggal dipilih yang yes gitu. Nah, di sini nanti perlu dilakukan grouping dulu. Jadi dosen harus tahu nih kelompok dari mahasiswa untuk tugas tersebut. Jadi misalkan tugas A, mahasiswanya dibagi jadi 5 kelompok, ya siapa yang jadi kelompok 1, siapa yang jadi kelompok 2, kemudian di grup sesuai dengan kelompoknya, nanti tinggal ditambahkan di sini.